Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kali ini kita melakukan bincang santai yang biasanya kita lakukan di studio. Namun pada kali ini kita melakukan bincang santai di outdoor di Danau Beratan Bedugul. Dan Alhamdulillah juga pada kali ini sudah ada pemateri yang mana beliau merupakan pengajar di Ma'had Babus Salam dan 7 tahun melajamah di Buraidah, Qasim, Saudi Arabia. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Taib yang belum tahu beliau adalah Ustaz Abu Mujahid Ibnu Amiruddin Al-Nganjuki. Beliau dari Nganjuk, tiba-tiba. Taib Ustaz, ini kami ada pertanyaan yang mana ini menggelitik ya sebenarnya. Kita sekarang kan banyak pondok-pondok pesantren tuh yang bermanhaj Ahlus Sunnah itu banyak banget gitu kan. Sangat menjamur. Sangat menjamur. Cuman satu kayaknya kekurangan nih. Bahkan kalau kita bisa dibilang ini ya, kalau masalah manhaj, masalah akidah tuh Masya Allah kuat, kencang luar biasa. Gitu. Cuman satu kekurangan kayaknya, adab. Nah ini banyak anak-anak keluaran pondok itu, ya walaupun nggak semuanya, tapi ada sebagian oknum memang. Itu mereka apa ya, adab kepada ustadznya, adab kepada orang tua di rumah, adab kepada tetua di kampungnya juga kurang beradab. Nah ini fenomenanya gimana menyikapi ini Ustaz? Masya Allah ya. Dan memang betul itu seperti itu. Bener ya, ada ya? Yang saya lihat juga demikian. Ya, karena Anda pengajar ya. Iya betul, makanya berhadapan dengan murid ya. Langsung santri itu. Iya. Terjun di medan dakwah mengajar anak-anak seperti itu. Nah maka di antara salah satu kekurangannya, pertama bisa jadi porsi dalam pengajaran pendidikan adab dan adab dan akhlaknya itu kurang. Iya. Jadi intinya mungkin dalam menyampaikan pelajaran yang penting selesai. Yang penting selesai. Yang penting selesai. 1 tahun ini buku harus selesai sudah. Entah itu anak paham atau tidak, bagaimana tatbiknya atau realisasinya daripada adab yang dipelajari itu, wallahu alam. Biasanya seperti itu. Dan sebagian kecil mereka itu sangat-sangat memperhatikan bagaimana tatbik realisasinya terhadap guru-gurunya, teman-temannya, seperti itu. Itu satu. Kedua, bisa jadi ya kurang atau tidak adanya qudwah dari ustadznya. Berarti ustadz di sini sangat mempengaruhi perilaku santri ya? Sangat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sebagai uswah hasanah. Contoh yang baik. Nah, bagi murid, siapakah contoh yang terbaik bagi murid? Ya guru dong. Guru, ustadznya gitu. Iya. Nah, guru, kenapa dia harus menjadi contoh terbaik? Pertama, karena dia sudah tahu ilmunya. Kedua, dia berpengalaman dalam mengamalkan ilmunya. Ketiga, dia tahu lingkup daripada realisasi daripada ilmu tersebut. Ke masyarakat kah? Ke anak didik kah, ke istri kah, ke mudir kah, dan lain sebagainya, semuanya itu sudah ada tatarannya semuanya, sudah ada gitu. Iya, sudah ada aturannya semuanya itu. Nah kemudian kedua, ketika di lingkungan pesantren itu sudah diajarkan, kemudian dicontoh, belum tentu lingkungan dia ketika pulang liburan itu baik. Nah ini kadang banyak sekali seperti itu. Saya melihat itu. Oke, anak itu sudah berminggu-minggu di Ma'had, bahkan berbulan-bulan. Ya. Kita mencoba untuk menjadikan dia itu anak beradab. Tetapi ketika pulang, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Nah, maka orang tua inilah yang nanti dia akan melanjutkan daripada pendidikan yang dia dapat si anak tersebut di pesantren. Nah, kemudian tadi yang antum tanyakan, ada seorang anak selesai dari pesantren, belum selesai mungkin liburan, ya kemudian berdakwah ya, mulai dakwah ya, walaupun sebenarnya dia mungkin belum dikatakan belum cukup untuk berdakwah, sebenarnya gitu. Nah kemudian sampai di rumah bapaknya yang merokok dikatakan, Pak ini haram rokok ini ya, Bapak harus selesai. Bapak ini isbal haram ini di neraka, Bapak harus dikatakan seperti itu. Terus kemudian ibunya juga sama, Bu, yang namanya jilbab itu adalah wajib, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus bergamis. Bisa jadi anaknya akan diusir. Dan itu memang ada seperti itu. Ada ya. Nah maka yang seperti itu anak tidak boleh
tergesa-gesa di dalam mendakwakan pada orang tua. Nah, kalau orang tua yang seperti itu merokok dan lain sebagainya, kemudian maknya ibunya belum berjilbab dan lain sebagainya, ya maka paling tidak dia mendakwahkannya adalah dengan dakwah hal, keadaan. Pertama apa seperti menjadi anak yang saleh. Seperti apa? Yang biasanya nggak ngepel karena ada pembantu, dia ngepel sendiri. Memberikan ya istilahnya contoh dulu Contoh kan. dulu. Nah, kemudian kalau misalkan walaupun ada pembantu loh ya. Walaupun ada pembantu, misalkan dia nyuci baju sendiri. Kemudian di dapur mencuci piring dan lain sebagainya. Nah, itu sudah salah satu di antara bentuk realisasi apa yang dia dapatin. Nggak mesti harus nyeramahin orang tua dan itu kurang beradab kayaknya. Enggak. Nanti dikhawatirkan apa? Terkesan menggurui. Iya, lu kecil kecil lu buat kepoin lu. Biasa. Sekarang ngajarin gue lu kayak gitu bahasa Jakarta Biasanya ya. orang tua seperti itu. Biasanya orang tua seperti itu. Nah, kemudian di antara yang paling sangat buruk sekali adalah buruknya adab murid kepada guru. Nah, dalam pendidikan itu komponen utama, indikator utama adanya guru, adanya murid, adanya ilmu. Ya, ini ketiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi sebuah perjalanan pendidikan. Begitu. Nah, yang paling penting dalam mengajari anak itu pertama adab kepada guru. Yang telah sang guru tersebut telah memberikan pengajaran yang masya Allah. Ilmu, ingat ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak ada yang menyamai ilmu kecuali iman. Masya Allah. Dan guru adalah orang yang mentransfer ilmu Allah yang dia dapatkan kepada sang murid. Maka seyogyanya wajib bagi sang murid untuk beradab. Makanya apa? Di antara salah satu pengaruh buruk apabila sang murid itu berakhlak buruk kepada gurunya, keberkahannya berkurang bahkan hilang. Waliyadzubillah. Berkah ilmu, masya Allah, ya, masya Allah, ya, seperti itu. Maka kalau keberkahan ilmu itu hilang, ya sudah, dia tidak ada faedahnya bertahun-tahun itu belajar. Padahal belajar itu kata Yahya bin Katsir, lan tunalal ilma bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapati dengan badan yang santai. Tidak bisa. Nggak bisa kita sambil makan cemilan, gitu, makan gorengan. Tahu-tahu minta kepada Allah, ya Allah berikan ilmu. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Mungkin. Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, mereka itu menggapai ilmu itu dengan cara lelah, dan justru itulah kenikmatan dalam menerima ilmu. Makanya sampai beliau wafat juga masih masya Allah ilmunya sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, makanya adab itu adalah yang utama. Kenapa? Karena adab di atas ilmu. Nah, di antara salah satu contoh ini saya contohin yang saya lihat sendiri. Ini anak mungkin SMP kelas 2 mungkin, belum SMA. Ketemu dengan mudir, antum tahu sendiri mudir itu adalah pimpinan tertinggi di pesantren. Salam, assalamualaikum Ustaz, mungkin begini. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Kemudian setelah disalami, kemudian dicium, tapi apa? Dirangkul seperti ini. Ya Allah, ini Golil adab ya. Galil adab ya. Galil adab. Tidak seperti itu. Murid tidak akan pernah sama dengan guru. Walaupun sang murid sudah sampai doktor, profesor, tetap harus ikram, gurunya belum sampai di situ. Tetap harus berikram. Iya. Harus tetap menghormati. Beliau guru saya. Tidak bisa. Kemarin beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan ustadz saya, hafizahullah ta'ala. Nah, kemudian saya menyalamin beliau, kemudian menyalamin guru yang lain. Nah, kemudian ketika saya menyalamin guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain, beliau mengatakan, ini Abu Mujahid ini sudah melebihi saya 5 tingkat. Wallahu alam, ana tidak tahu itu apa. Ana jawab bagaimana? Tidak ya Ustaz. Selamanya sampai yaumul qiyamah, ana tidak akan pernah bisa menandingi antum. Karena antum guru ana. Masya Allah ya. Iya. Seperti itu. Terus ini ada fenomena ini juga nih di kalangan kita ya. Kita belajar Iqra, kita belajar bisa membaca Al-Quran itu dari orang-orang istilahnya tetua di kampung segala macam. Dan anehnya banyak dari kita
kita bilang kita ya, kita bilang Iya, kita iya. yang ketika merasa sudah punya ilmu segala macam, pulang-pulang justru gurunya ini ditahdir, dihabis-habisin, artinya dihabisin lah karakternya gitu. Padahal dia belajar ngaji dari orang ini, dia bisa belajar Al-Quran dari orang ini. Ini kayaknya apakah ilmunya kurang berkah atau bagaimana sih ini? Itu di antara yang antum lihat, yang antum barusan katakan bahwasanya itu adalah salah satu galil adab di antara pengaruh daripada galil adab, yaitu keberkahan ilmunya. Makanya sekarang mungkin bisa jadi sekarang tidak dianggap sebagai murid. Allah musta'an. Itu bencana yang sangat luar biasa. Bencana yang sangat luar Bahkan biasa. ketika pun misalnya nih kita anggap guru kita yang ngajar kita ngaji itu di atas penyimpangan, tetap kita hormati dia sebagai tetap guru wajib, gitu ya. Wajib. Hukumannya wajib. Masalah kita udahlah beda lah gitu lah. Iya. Cuman masalah ikram harus. Saya ketika awal-awal di Saudi Arabia bertemu dengan Ustadzuna Al-Fadil Abu Yahya Fathur Rahman. Beliau dari Cirebon. Sekarang di Majalengka kalau tidak salah. Itu menasihati saya dan sampai terpatri dengan baik di sisi saya itu, ya akhi, walaupun guru antum sekarang berbeda manhaj, berbeda akidah, tetap antum wajib untuk menghormatinya. Ya, wajib untuk menghormati. Ya ini sesuai dengan sabda Nabi SAW secara umum. Ya, man lam yujil kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'lam li'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang memuliakan yang lebih tua, tidak orang menyayangi orang yang tidak menyayangi ya. Iya, orang yang tidak menyayangi Orang yang tua. lebih tua, ya entah itu dari umur, dari ilmu dan lain Ini sebagainya. secara umum ya. Secara umum, nggak ada kaitannya dengan mahad, Iya, apa manhaj, tidak terikat dengan manhaj dan akid, tapi ini umum. Umum. Kemudian menyayangi yang kecil, entah itu di bawah atau umurnya tua tapi ilmunya di bawah, dan tidak mengetahui haknya orang alim di antara kita. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Makanya ya yang semacam ini yang saya dengar akhirnya sang guru tidak mengakui kalau dia itu muridnya. Nah, ini bencana besar. Walaupun bisa dikatakan muridnya berdakwah, tapi secara khusus bagi guru dan murid itu bagi gurunya pada saya. Nah, yang seperti ini kadang saya takut sekali terhadap guru-guru saya. Makanya tetap saya walaupun misalkan ya katakan ini fenomena nyata, manhaj berbeda, akidah berbeda, tetap saya akan silaturahim ke depan mereka. Siapa tahu dengan adab yang seperti ini bisa membawa mereka kepada manhaj yang hak. Dan Siapa tahu akidah. nanti beliaunya melihat, oh ya Allah ternyata murid yang aku ajarin dulu, masya Allah sekarang ya. Nah. Akhirnya kan bisa dakwahnya masuk gitu kan. Bukan disikapin karena berbeda pandangan dalam hal sesuatu tertentu lah gitu kan. Ustadz saya sekarang manggil saya Ustadz loh. Masya Allah. Padahal saya juga enggak. Ya, saya cuma tuailibul ilmu, seorang pelajar aja, masih banyak ilmu. Insya Allah masih banyak belajar adab terutama seperti itu. Jadi di sini pentingnya kita belajar adab. Ya. Makanya para ulama bilang adab dulu. Bukan ulama, Rasulullah bilang ya. Iya. Adab dulu baru. Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna mabu'ithu liutammima makarimal Akhlak. Nah ini diantara salah satu tujuan beliau diutus kepada manusia adalah untuk memperbaiki akhlak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita murid-murid yang berakhlak baik terhadap gurunya, Yang beradab juga ya. beradab juga terhadap orang. Anak terakhir nih, anak pernah dengar salah seorang ulama bilang kita dalam akidah itu kuat, cuman satu kekurangan kita adab. Benar gitu? Iya. Ada perkataan ulama seperti itu. Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, ya, fa inna da'wata thaqil, fala tuthaqilu bi akhlaqikum. Seperti itu. Redaksinya insyaallah seperti itu. Al-Qamakala Syekh Albani. Jadi mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, bukan mengajak kepada person-person. Misalkan antum saya ajak untuk atau mengagungkan saya. Seperti itu enggak. Mana salaf? Ayo kita kembali kepada Allah. Seperti itu. Nah, tapi kadang dalam berdakwah ini perlu adanya terutama ucapan. Kemudian muamalah harus dijaga. Betul. Apalagi kata saya bertahun-tahun di Saudi,
Orang-orang Saudi mengaku kalau akhlak orang Indonesia ini bagus. Bagus. Gitu. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Iya, mereka kan sana kalau misalnya bercanda berlebihan banget gitu. Iya. Kalau Indonesia kan nggak seperti itu. Iya, masih ada totok kromonya ya. Indonesia mia. Wah, yes. Orang Indonesia Mia, tuntas Masya akhlaknya. Allah, Seperti itu, mantap. muamalah seperti itu. Maka kita tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sembari juga memperbaiki akhlak itu. Karena dua-duanya ini harus berjalan dengan baik. Masya Allah. Dakwah tauhid, dakwah nah tanpa akhlak yang baik gak akan diterima masyarakat. Dakwah yang baik, tetapi dakwahnya akhlaknya baik, adabnya baik, tapi bukan dakwah tauhid yang didakwahkan, maka akan terjadi ketimpangan seperti itu. Nah, maka dua-duanya harus berjalan dengan Beriringan, ya, sejalan baik. beriringan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita kepada dakwah yang Amin, haki dan amin. adab yang tinggi. Baik, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakallah khair Dan, ya akhi. teman-teman sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita tentang bagaimana seorang murid harus tahu karakternya, harus tahu kapasitas dirinya, dan harus menghormati guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada mereka sewaktu masih kecil. Jangan sampai muridnya sudah berilmu, gurunya ditahan, gurunya dijauhin, Allah gurunya Ustaz. diomong-omongin. Jangan sampai seperti itu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlak di depan guru dan orang-orang yang seharusnya kita hormatin. Barakallahu fikum, dan dengan demikian kita sudahi saja bincang santai pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bermanfaat bagi antum semua, terutama bagi kami sendiri. Amin. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Jazakallahu Afwan. khairan. Yuk, Jazakallah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, balik yuk.